alhamdulillah banyak di rumah. Guru-guru kita banyak di rumah, ustaz-ustaz kita banyak di rumah. Dan anak-anak generasi kita banyak kelaparan karena adanya COVID-19. Tapi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hal semacam itu kecuali semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak pernah terlupakan, mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mohon maaf, Al-Fakir duduk di atas ini bukan berarti dia pandai, bukan berarti dia hebat, tapi melainkan adalah satu perintah dari Ustaz Ian bahwa diminta untuk mengisi taklim. Padahal di atas saya masih banyak seperti Al-Mukarram, Ustaz Rosi, Ustaz Masya Allah, Ustaz kita semua. Kadang-kadang kita ada enak nih kalau ngomong Islam. Apa punten-puntennya dengan hanya. Alhamdulillah para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah ikhlas untuk menjalankan seluruh perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus ikhlas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Karena begitu banyak orang dia datang ke masjid untuk menghadiri taklim, kemudian dia diperintah untuk membaca Al-Quran, kemudian diperintah dia untuk ibadah, untuk salat, untuk zakat dan lain sebagainya. Di dalam hatinya belum tentu dia ikhlas. Karena yang namanya ikhlas itu dia ibarat kita berjalan tanpa adanya bekas. Ini yang namanya ikhlas. Bagaimana di zaman Rasulullah SAW orang-orang yang ikhlas dahulu untuk memberikan sesuatu, misalkan salah satu contoh yang kita kenal sahabat ya, bahwa yang bernama Abdurrahman bin Auf, kalau kita baca sejarah, beliau adalah orang yang betul-betul ikhlas dalam memberikan apapun terhadap saudara. Kalau untuk Allah tidak hitung-hitungan. Kalau sudah ada perintah yang namanya untuk taat kepada Allah, dia tidak pernah membantah sedikit. Jawabannya adalah sami'na wa ta'na. Jadi keikhlasan apa yang perlu kita bahas pada kesempatan malam hari ini untuk menjalankan perintah Allah? Yang pertama, kita buka di dalam Al-Quran Al-Karim surah An-Nisa. Ini lebih enak ya kalau kajian seperti ini. Saya baca Quran, bapak-bapak juga baca Quran. Jadi letaknya ada enak ya, sama-sama baca Quran. Ya. Jadi walaupun bapak tidak membaca, tapi melainkan menghayati apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Taklim ini tidak jauh beda terhadap anak-anak sekolah ya. Diajarkan oleh ulama-ulama, kemudian kita menulis dan juga membaca. Tidak jauh beda, sama seperti itu. Mohon maaf ini kayak sepertinya lupa tadi ya. Jadi agak udah parah. Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa surah 4 ayat 125. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu
lillahi wajhuha muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Bisa Bapak nanti buka di rumah surah An-Nisa ayat 120. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama nenek moyangnya Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangan. Ternyata orang-orang yang menjalankan agama itu yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Zariyat Quran surah 51 ayat 56. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali dia hanya beribadah kepadanya. Beribadah ini begitu banyak orang salah kaprah. Saya kalau tidak datang ke masjid kayaknya sholat itu nggak enak. Punten ya, kalau boleh saya tanya, Bapak sholat di masjid karena nggak enak di masjid atau karena Allah? Karena salah, karena Allah. Di masjid ini kalau bukan saya imamnya, sholatnya kayaknya kurang afdol. Kira-kira ikhlas yang begitu Pak? Tidak. Kadang-kadang ada ulama-ulama yang memang kalau bukan saya imamnya, sholatnya kurang afdol. Padahal sholat di masjid itu atas perintah Allah untuk berjamaah, kemudian lillahi ta'ala, karena dengan berjamaah itu pahala berlipat ganda. Tapi niatnya begitu banyak orang berbeda. Innamal a'malu binniyah likulli iman. Jadi tergantung niat, segala sesuatu amalan kita itu dinilai dengan niatnya. Yang barokah kalau nggak ada saya kayaknya ini repot. Itu nilainya tidak ikhlas. Apalagi mengurusi para jemaah, apalagi mengurusi majelis taklim, apalagi mengurusi pembinaan. Di dalam Islam kuncinya hanya satu, mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam menjalankan agama. Karena orang-orang yang ikhlas itu sedikit pun dia tidak minta balasan, dia hanya ingin mengharap balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh ini di kalangan anak muda, juga terjadi di kalangan orang tua, diceritakan oleh para ulama-ulama yang memang sering senantiasa mengajar di pondok pesantren. Orang sholat zuhur 4 rakaat, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang lain, dia sholat zuhur 5 rakaat, ikhlasnya melebihi daripada yang tadi. Kita ngajak berpikir Pak. Ada orang yang sholat zuhur 4 rakaat, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya. Dan ada juga yang sholat zuhur 5 rakaat, ikhlasnya melebihi daripada orang tersebut. Apakah sholat zuhur tadi diterima Pak? Padahal ikhlasnya melebihi daripada yang 4 rakaat. Gimana kira-kira? Dia ikhlas. Kalau dihitung ikhlas yang 4 rakaat ini kalah. Karena ikhlasnya yang 5 rakaat lebih ikhlas daripada dia. Salahnya di mana?
yang 4 rakaat sholat zuhur adalah perintah daripada Allah dan Rasulnya, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebihi. Ikhlas, dia ikhlasnya benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Lalu yang 5 bagaimana? Yang 5 rakaat, padahal dia ikhlas dalam menjalankan itu semua. Di hadapan Allah tidak dinilai. Walaupun dia sholatnya 20 rakaat satu hari satu malam, bahkan 50 rakaat, ikhlas karena Allah. Kalau tanpa adanya perintah daripada Allah, amalnya akan sia-sia. Bisa dipahami Pak? Insyaallah. Lanjutnya, insyaallah. Jadi ternyata menjalankan perintah itu sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenapa di dalam Islam itu senantiasa ada majelis taklim, supaya yang tidak tahu menjadi paham, yang paham menjadi istiqomah, yang istiqomah menjadi taat akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa seseorang itu menjadi ustaz, menjadi kiai, menjadi syekh tanpa adanya dididik dari awal. Saya yakin Al-Muharram Ustaz Rasid, beliau biasa di Pongkes, boleh tanya sama beliau, langsung jadi ustaz tidak? Lahir beliau langsung ustaz tidak? Ustaz itu bahasa Arab yang makna kita adalah apa? Guru, atau memberikan suatu ilmu pengajaran. Makanya kenapa di dalam Islam itu lebih penting ilmu? Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Surah Al-Isra ayat 36. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mengikuti sesuatu tentangnya. Karena apa? Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ilaika kana mas'ula. Karena kalau tidak mengetahui hal tersebut dijalankan tanpa ada ilmunya, penglihatan, pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu kata Allah akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi menjalankan ibadah tersebut atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau sering datang di bulan Ramadan, sering dibacakan ayat, dibacakan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi agar sadar kalau Allah menciptakan manusia, berikut suratnya, berarti kalau ada manusia-manusia yang melanggar dari aturan di dalamnya tersebut, maka manusia-manusia tersebut termasuk durjana. Contoh di zaman dahulu kala Fir'aun. Apakah tidak ada pada saat itu kitab di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam? Namrud di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, apakah tidak ada kitab? Al-Quran ini adalah satu kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya yang memang mereka palsukan. Dan Al-Quran ini tidak akan pernah bisa dirubah oleh siapapun, bahkan dikumpulkan manusia di langit dan di bumi untuk merubah isi daripada Al-Quran, seraya tidak akan sanggup manusia tersebut. Jin tersebut tidak akan sanggup. Mau dia demi mau apa tidak akan sanggup. Karena Al-Quran terjamin keasliannya. Maka bagi siapa orang yang hidupnya ber-Quran, hidupnya di atas Quran, yang memuliakan itu bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, dia tidak mencari tenar, dia tidak ingin dikenal seluruh, tapi Allah yang akan mentenarkan.
salah satu contoh kita lihat dahulu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Umar, datanglah engkau ke negeri Yaman kalau tidak salah ya. Siapa namanya? Uwais al-Qarni. Mintalah doanya terhadapnya. Bayangkan, di langit namanya sudah terkenal. Sahabat Nabi disuruh minta doa terhadapnya. Apa kelebihannya orang? Ternyata orang yang dekat kepada Allah itu walaupun tidak punya segala apapun, nilainya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Ini ikhlas kesulitan. Ya. Isi kajian kalau amplopnya nggak besar nggak datang lagi. Subhanallah. Ini saya pernah kejadian kemarin pergi ke Surabaya, kemudian ada taklim, ada sebagai pengundang kiai, kita tidak sebut namanya menjaga kode etik ya. Jadi oleh DKM dikasih amplop 500.000. Ternyata di perjalanan dibuka. Apa yang terjadi? Mohon maaf saya katakan, kiai tersebut telepon, saya tidak pernah dikasih amplop 500.000. Ini ikhlas apa enggak? Ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, diusir, dicaci maki, dihina, apakah Rasulullah minta bantuan, minta upah, minta uang? Tidak. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul itu untuk menyampaikan agama Islam dengan benar. Bukan dengan uang, tapi dengan benar. Kalau uangnya besar, nanti dakwahnya benar. Kalau uangnya dikit, miring, ini bahaya. Jadi menyampaikan Islam itu tanpa adanya upah sedikit pun dia akan menyampaikan kebenaran. Ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa dinil haq, membawa agama dengan benar. Walau karihal musyrikun, walau orang-orang musyrik, walau kerabat-kerabatnya, maksudnya saudara-saudaranya, paman-pamannya membencinya, itu tidak banyak persoalan. Walaupun orang-orang musyrik berkumpul di seluruh pada saat itu membencinya, tidak jadi persoalan. Karena Rasulullah paham betul bahwa beliau adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menyampaikan kesalahan Islam. Jadi kalau kita mencontoh daripada Rasulullah SAW, subhanallah, betapa indahnya Islam, betapa agungnya Islam, dan orang-orang yang ada di dalamnya. Salah satu contoh lagi misalkan ada pembangunan masjid, ada pembangunan mushola. Ini kalau nggak ada saya, masjid nggak terjadi pembangunan. Saya yang berkorban itu, habis uang saya. Subhanallah. Jadi rupanya ini perlu dikaji ilmunya. Islam itu kalau paham Pak, masyarakatnya, jangankan bangun masjid, ya, 100 masjid pun dibangun dalam beberapa bulan selesai. Karena mereka paham betul bahwa tempat ibadah mereka adalah di masjid. Dan harta itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Yang kita hitung bukan harta yang kita punya, melainkan harta yang telah keluar dari kantong kita, dari saku kita untuk amal ibadah kita. Perbanyak infak, perbanyak sedekah, perbanyak zakat. Ketika mereka paham tentang ilmunya, saya yakin mereka mengeluarkan zakatnya 2,5% itu bukan karena pengen dipuji, tapi melainkan karena ikhlas karena Allah. Tapi kalau mereka
wajar orang yang kaya raya tapi bayar zakatnya cuma 100.000, wajar. Padahal kalau dilihat dari hartanya, subhanallah. Ini penting ya di dalam memahami keikhlasan. Apalagi atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu diperintah oleh Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillah." Diperintah. Kemana? Yang pertama hijrah. Hijrahnya itu ada dua hal. Yang pertama bisa hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Misalkan orang yang nggak pernah sholat, saya mau hijrah Pak hari ini, saya mau sholat. Kemudian tempat beliau tinggal tidak efektif, banyak preman, banyak segala macamnya, maka dia hijrah tempat untuk lebih baik. Wajah itu dan perjuangan jihad. Bahasa jihad ini orang kadang-kadang banyak salah kaprah. Asal jihad dia salah kaprah. Jihad itu maknanya memperjuangkan. Orang memperjuangkan Islam itu yang pertama, misalkan ini masjid kita ini belum kelar kelihatannya ini jihad fisabilillah ini. Saya punya dana 100 juta Pak, insya Allah saya ikhlas 50 juta, itu baru jihad kita itu Pak. Bagaimana kalau kita lihat saudara-saudara kita yang di luar sana? Mereka sudah mengangkat senjata segala macam dengan ancaman-ancaman orang-orang kafir. Kita lihat kita hari ini bagaimana kita baguskan tempat kita, tempat ibadah kita. Kita didik anak-anak kita didik anak-anak yatim kita, supaya mereka memahami tentang Islam. Itulah jihad kita. Asal ada kalimat jihad, perang. Ini di dalam Islam ada peperangan? Ada. Maka kenapa di dalam Islam itu ada perang Badar, ada perang Khandaq? Banyak sekali peperangan di dalam Islam. Perang Uhud, perang apa lagi? Perang yang kecil, perang Fajar. Kalau hari ini perang ada nggak? Ada. Hari ini di antara kita adalah perang, namanya Ghazwul Fikr. Perang pemikiran. Perang hari ini. Nah, hari ini kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu ghafurur rahim. Mintalah kepada Allah yang punya langit, yang punya bumi beserta isinya, dan minta ampun terhadapnya atas semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Tapi ikhlas. Begitu banyak orang hari ini menjalankan perintah Allah itu tidak ikhlas. Membantu saudaranya, menolong saudara sesama muslim. Harus ada keikhlasan. Itu sangat penting sekali. Baik. Kita lanjut. Masih di dalam surah An-Nisa ayat 146. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Illal ladzina tabu wa aslamu wa i'tasamu billahi wa aslahu dinahum billahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima." Kata Allah, "Illal ladzina tabu", kecuali orang-orang yang mau betul-betul bertaubat, kemudian dia memperbaiki dirinya, ya, dengan teguh dan juga dengan tulus dan ikhlas. Ini semua kalau kita lakukan betul-betul dengan bertaubat kepada Allah, tidak seperti taubat sampel. Ya.
yang betul-betul mencemplungkan kehidupan masyarakat ini menjadi lebih baik. Kita bisa lihat saudara kita kanan, depan, belakang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diam saja. Banyak keluarga-keluarga kita, saudara-saudara keluarga kita yang pada kesempatan hari ini yang memang tidak tersentuh akan Islam. Ini tugas kita. Banyak sekali keluarga menjadi korban hari ini. Istri minta cerai, suami menceraikan istrinya. Gara-gara mereka tidak paham tentang agamanya. Memang mereka agamanya Islam, tapi mereka tidak memahami Islam. Dari kecil memang mereka agama Islam, tapi mereka tidak paham tentang Islam. Ini tugas siapa? Ini adalah tugas kita. Ketika Islam disampaikan oleh Rasulullah SAW pada saat itu di kota Mekah, apa yang terjadi terhadap orang-orang yang tidak suka kepada Rasulullah SAW? Salah satu adalah paman-pamannya. Ini Muhammad sudah melanggar aturan di Jazirah Arab. Muhammad salah nggak menyampaikan Islam? Karena dengan adanya Islam itu, mereka yang tidak yakin terhadap Allah, yakinnya menjadi benar. Orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah pada saat itu menjadi ibadah karena petunjuk dari Allah melalui utusannya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak pengikut Muhammad Rasulullah SAW di Jazirah Arab, apa yang terjadi? Ternyata Muhammad sudah mulai dicekal. Apakah Muhammad lari? Tidak. Apakah Muhammad mau melawan pada saat itu? Dia tidak melawan. Karena yang dilawan adalah paman-pamannya, saudara-saudaranya. Karena Islam itu untuk menyampaikan kebenaran itu harus ikhlas, harus jelas dan pasti. Makanya dengan adanya Islam, seluruh ibadah kita pasti akan sama. Dan 30 juz di dalam Al-Quran yang Allah turunkan ini tidak akan membuat manusia menjadi susah, tapi melainkan menjadi manusia-manusia yang insya Allah akan ridhoi. Maka dengan adanya Islam ini, umat Islam akan bersatu. Umat Islam satu keyakinan, tidak beda keyakinan. Umat Islam akan bersama. Umat Islam tidak akan berkelompok-kelompok. Kalau sudah disampaikan sunnatullah, sunnah Rasulullah SAW, maka Islam ini akan membuat kita bersama, akan bersatu, tentunya dengan ilmu. Beda pendapat boleh tidak? Boleh. Tapi yang tidak boleh itu adalah beda pemahaman. Karena Islam itu satu pemahaman. Bisa dipahami ya? Insyaallah ya. Jadi ternyata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sangat gampang dan mudah. Tapi kuncinya dalam hati ini, dalam qulub ini ada keikhlasan di
dalam menjalankannya. Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Kenapa pada saat itu paman Nabi Allah Muhammad SAW sudah disampaikan oleh Nabi, ayo paman, ucapkanlah 2 kali syahadat paman, seraya nanti di yaumil akhir saya menjadi saksi bahwa paman terhadap golongan. Apakah Abu Thalib tidak tahu? Paham, tapi dia masih ada egoisme. Saya malu kalau saya mengikuti Muhammad, keponakannya, apa yang terjadi terhadap saya? Saya malu terhadap wanita-wanita Quraisy, bangsawan-bangsawan Quraisy. Saya malu. Jadi Islam itu mengajarkan yang tua menghormati yang muda menghormati yang tua. Kedudukannya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Takwa itu kedudukannya di hadapan Allah. Insyaallah. Sampai jam berapa? Bisa jam berapa? 7.10 ya. Oke. Kita lanjut insyaallah. Nah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita tentang ikhlas. Baca di dalam Quran surah At-Taubah surah 9 ayat 91. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marḍā wala 'alal ladziina la yajidūna mā haraj idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinīna min sabīli wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa pada saat itu tidak sebuah orang ikut berperang di zaman Rasulullah SAW, termasuk salah satunya perang Uhud, perang Badar, perang Fatah. Karena di belakang masih ada orang-orang yang mengajarkan ilmunya, menyampaikan ilmunya, memberikan nasihat terhadap orang-orang yang belum paham. Orang tersebut adalah orang-orang yang memang tetap ikhlas menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu begitu banyak orang yang ingin ikut perang Khandaq, perang Uhud, perang Badar. Tapi ada sebagian orang yang memang tidak boleh ikut. Para alim ulama yang memang untuk mendidik generasi penerus. Tapi ulama tersebut dia ikhlas menjalankan perintah Allah, perintah Rasul-Nya. Maka kalau pada kesempatan hari ini ingin memberikan pertolongan terhadap musibah, kata ketua RT jangan ikut. Jadi kalau sudah ada perintah, berarti jawaban kita harus ikhlas. Ya udah tunggu aja di rumah, ikhlas. Karena orang-orang yang tidak ikhlas, yang suka melanggar perintah, akibatnya fatal. Jadi ada saatnya dalam Islam itu perintah berlaku. Contoh lagi, misalkan kita mau sholat berjamaah, sebelum imam berkumandang takbir, kira-kira ada yang berani makmumnya takbir duluan? Nggak ada, Pak.
imam Allahu Akbar, maka seluruh makmum yang ada di belakangnya hukumnya wajib takbir. Lalu ketika imam rukuk, maka kewajiban makmum rukuk. Tapi kalau imam belum rukuk, ada makmum yang sudah rukuk duluan, maka sholatnya tidak sah, melanggar perintah. Ini perlu dipahami. Dalam sholat pun kalau kita bahas bab sholat, apa sholat kita nggak sah, Pak? Imam belum rukuk, sudah rukuk duluan, sholatnya nggak sah. Nanti boleh tanya sama Ustaz Rosid. Jadi dalam ibadah sholat saja sehari-hari kita ada perintah. Imam belum selesai ngomong waladdallin, belum selesai udah jawab. Maka perintah itu dengerin dulu perintahnya. Apa perintahnya? Baru jawabannya adalah amin. Boleh dilihat Pak, dalam sholat keseharian kita diperintah oleh Allah, oleh Rasulnya, kalau sholat lihat tempat sujud. Banyak dalil nanti kalau kayak masalah fikih. Tapi apa yang terjadi? Kita yang tidak paham ilmunya, kita memang takbir Allahu Akbar, tapi mata kita kemana-mana. Mata kita melompat kemana-mana, lihat kanan kiri. Lalu bagaimana hukum sholat? Tidak sah. Dia memang sholat. Ini berarti butuh ilmu. Dalam bab sholat pun kita butuh ilmu. Ketika sudah paham ilmunya, maka kita dapat perintah mukhlishina lahu-d-din. Insya Allah ikhlas dalam menjalankan agama. Yang pertama, ya, kata Rasulullah SAW, al-iman aqdun biqalbi. Dia beriman kepada Allah itu dengan hatinya tulus ikhlas karena Allah. Wa iqrar bil lisani, lisannya, perbuatannya tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta, ya, lisannya itu. Kemudian wa amalu bil arkan, praktek dan perbuatannya itu sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam, itu saja yang Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan kajian maghrib berjamaah ini mudah-mudahan mendapatkan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, silakan ada 2 orang pertanyaan. 2 orang saja pertanyaan. Semoga kalau insyaallah bisa saya jawab, insyaallah saya jawab. Kalau belum bisa nanti PR insyaallah. Silakan. Terus kita mau beramal gitu. Terus kita menyembunyikan amal kita ini dari orang tua, kita belum lupa gak? Belum, jangan. Karena janji kita ditimpakan kan. Nah, ya. pada waktu orang tua nanya kita mana gajinya, kalau kita timpakan, itu kita sembunyiin, kita nggak lupa, itu gimana kan? Ya. Jadi kalau ada seorang bujangan, ya, mau bersedekah, mau berinfak, kemudian dia punya gaji, ini dia kan statusnya adalah seorang anak. Gaji misalkan 3 juta, orang tua sudah paham gajinya adalah 3 juta. Kemudian kewajiban seorang anak itu adalah memberitahukan apapun yang ada pada diri. Jadi statusnya adalah anak. Nah, misalkan gaji 3 juta, dia mau berinfak 300.000, berarti sisanya 2.700.000. Nah, orang tua yang teliti tentang akan gaji sang anak pasti bertanya, kemana sih uangnya?
Gaji 3 juta tinggal 27. Lalu dia berinfak, apakah dosa? Tidak. Karena kewajiban infak itu per orang, bukan per kepala keluarga. Jadi infak itu ya bukan per keluarga, per jiwa berinfak. Karena setiap jiwa yang ingin berinfak, maka tidak ada yang bisa melarangnya. Lalu apakah dia berdosa? Tidak. Tapi alangkah eloknya kalau seorang anak memberitahukan terhadap orang tua, "Ma, gaji saya 3 juta, maka setiap bulan akan insya Allah saya infakkan 300.000 untuk anak yatim dan musola." Orang tua senang. Insya Allah orang tua senang. Nah, asalkan betul-betul infak. Karena di dalam infak itu akan ada doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Insyaallah ya, tidak ada dosa walaupun orang tua tidak. Tapi kalau sama istri nggak ada dosa juga, semua harus ngomong. Satu lagi, ya silakan. Ya tadi 2 orang, satu lagi. Bapak, barangkali. Cukup ya, baik itu subhanallah. Alhamdulillah, kajian pada kesempatan hari ini semoga bermanfaat dan insya Allah mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lihat